Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi bangun ruang sisi lengkung untuk materi tingkat SD maupun SMP, yaitu cara menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita menuju soal ya. Nah, perhatikan. Ini soal cerita yang sering keluar dalam ujian nasional ataupun dalam ujian sekolah dan ulangan semester. Nah, perhatikan gambar berikut. Sebuah tempat menahan nasi berbentuk tabung dan tutupnya berbentuk kerucut ya, terbuat dari seng seperti tampak pada gambar ini ya. Oke. Hitunglah luas minimal seng yang diperlukan untuk membuat tempat menanak nasi tersebut. Oke, berarti kita menentukan luas permukaan dari alat penanak nasi ini. Oke ya. Nah, perhatikan sebelum kita menghitungnya, perhatikan di sini ada ukuran-ukuran yang harus kita lengkapi ya. Di sini kan belum lengkap, yang terutama apa? Pada kerucut ini ya. Oke, kalau tabung ini sudah lengkap ya, diameternya 30 ya, tingginya 30. Nah, kalau yang kerucut itu baru diameternya 30 ya. Oke, sekarang coba kita tentukan tinggi apa? Tinggi kerucut ya, tinggi kerucut di sini ya. Nah, kalau di sini bisa kita buat garis bantu dulu di sini ya. Ini kan tingginya 30 ya. Otomatis di sini kan 30. Kalau total segini 50, berarti yang di sini sisanya berapa? 50 dikurangi 30. Ya, hasilnya adalah 20 ya. Berarti yang sini kecil ini itu adalah 20. Paham ya sini ya? Kemudian perhatikan di sini. Dari ujung sini ke sini, berarti secara mendatar ini ya. Ini bisa dihitung berapa? Kalau tadi diameternya 30, berarti ini kan separuhnya ya. Separuh dari diameter. Atau jari-jari kerucut itu sama dengan berapa? 15 cm. Oke ya. Nah, sekarang pada kerucut ini kan ada istilahnya di sini garis miring ini, atau kalau kita namakan itu kan garis pelukis ya, disimbolkan dengan S. Ini kan belum diketahui. Nah, karena belum diketahui, berarti kita harus mencari dengan apa? Rumus Pythagoras. Ingat, kalau mencari garis pelukis itu dirumuskan dengan S sama dengan apa? Ya, di sini perhatikan S itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah tinggi kerucut dikuadratkan. Sekarang coba kita masukkan R-nya itu berapa? R-nya itu kan 15 ya. Di sini R-nya tadi 15 karena diameternya 30, berarti R-nya 15. Kemudian T-nya itu tinggi kerucut tadi diperoleh 20 ya. Berarti kita tulis 20. Jadi akar dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 15 kuadrat itu kan 225. Kalau 20 kuadrat itu kan 400 ya. Jadi akar 225 ditambah 400. Nah, kalau kita peroleh hasilnya 625. Akar dari 625 itu kan 25 ya. Nah, jadi S di sini ya. S di sini itu panjangnya 25 cm atau panjang garis pelukis itu adalah 25 cm. Nah, berarti kita sudah memperoleh semua ukuran yang ada pada tabung dan kerucut ini untuk mencari luas permukaan. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita cari luas per masing-masing bentuk di sini ya. Yang pertama dari atas ya, kita misalkan akan mencari luas permukaan apa? Kerucut ya, atau luas selimut kerucut istilahnya gitu ya, yang melingkar ini ya. Itu kan dirumuskan dengan luas itu L sama dengan pi R kali S ya, atau pi RS namanya gitu ya. Nah, kita gunakan pi 3,14 maka menjadi 3,14 dikali 15 dikali 25, kanan S nya kan 25. 3,14 dikali 15 dikali 25, hasilnya adalah 1177,5. Satuannya nanti cm kuadrat. Nah, kita sudah menemukan luas permukaan kerucut atau luas selimut kerucut ya. Berikutnya yang tengah di sini. Di sini ada selimut tabung ya. Selimut tabung yang melingkarkan selimut tabung namanya. Nah, berarti kita ingat rumusnya kalau mencari luas selimut tabung itu kan keliling kali tinggi atau pi kali d kali t. Keliling alas kan lingkaran ya, pi d. Kemudian dikalikan tinggi tabungnya T. Jadi L itu sama dengan pi kali D kali T. Kalau kita masukkan angkanya menjadi 3,14 dikali 30 dikali
Itu kalau kita hitung menjadi 2826 ya, satuannya cm kuadrat. Oke, yang selimut tabung sudah diperoleh. Yang terakhir yang bagian alas. Nah, yang alas itu kan berbentuk lingkaran ya. Lingkaran dengan diameter 30 atau jari-jarinya 15 ya. Oke, rumusnya alas itu kan pi r kuadrat ya. Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Berarti kita masukkan aja pi-nya 3,14, r-nya 15 kali 15. Ini r kuadrat ya, 15 kali 15. Kalau kita hitung itu hasilnya adalah 706,5 ya, cm persegi. Nah, karena ketiga ini sudah kita peroleh ya, selimut kerucut, selimut tabung, dan luas alas ya, karena kita sudah peroleh, berarti luas permukaan alat penanah ini ya, itu dijumlahkan dari ketiga ini ya, kita jumlahkan ketiga hasil luas setiap bagian. Nah, kalau ini kita hitung ya, 1177,5, ini 2826, 706,5, ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 4710 ya, 4710. Nah, jadi kita peroleh luas penanak nasi atau jumlah apa istilahnya seng yang diperlukan minimal itu sebanyak atau seluas 4710 cm persegi. Oke ya, nah ini adalah luas seng minimal yang diperlukan untuk membuat alat seperti ini. Itu sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial tentang cara menentukan luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.